Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Arin Mosani dan rekan saya Audina Fatihur Rahma, rekan saya Zamila Putrian dan juga Rahma Wulandari. Pada materi kami kali ini yaitu tentang jaringan dasar, jaringan dewasa 2. Adapun pembahasan kali ini mengenai karakteristik jaringan parenkim, yang kedua fungsi jaringan parenkim, yang ketiga struktur jaringan parenkim, yang keempat bentuk-bentuk sel parenkim, yang kelima pengelompokan jaringan parenkim yang terdiri dari jaringan parenkim berdasarkan bentuk selnya dan juga jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Audina Fatihur Rahma. Kepada Audina, disilakan. Baik, materi pertama, karakteristik jaringan parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang terutama sebagai pengisi bagian korteks, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi karakteristik jaringan parenkim. Yang pertama terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Sel-sel tetap hidup ketika matang atau dewasa, memiliki dinding sel tipis dan mengandung lignin. Lignin itu adalah senyawa kompleks yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada dinding sel tanaman. Selanjutnya memiliki ruang antar sel dinding. Selanjutnya sel bersifat permeabel. Maksud dari bersifat permeabel yaitu jaringan tersebut dapat dilalui oleh udara dan zat-zat lainnya. Bersifat meristematik. Jaringan meristematik adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah dan berkembang menjadi berbagai jenis jaringan lainnya. Memiliki banyak vakuola. Vakuola adalah struktur dalam sel yang berfungsi untuk menyimpan zat-zat seperti udara, nutrisi, dan limbah. Yang terakhir, tidak terdiferensiasi. Tidak terdiferensiasi ini berarti sel-sel tersebut belum mengalami spesialisasi untuk fungsi tertentu. Mereka masih dalam tahap awal perkembangan dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel atau jaringan. Materi selanjutnya yaitu fungsi jaringan parenkim. Yang pertama itu untuk fotosintesis. Jaringan parenkim berkaitan erat dengan jaringan epidermis pada tanaman. Sel mesofil parenkim berada di bawah epidermis daun dan berfungsi menyerap sinar matahari secara maksimal. Hal tersebut membuat jaringan parenkim sangat diperlukan untuk fotosintesis. Yang kedua, penyimpanan jaringan parenkim. Mempunyai banyak vakuola yang digunakan untuk tempat penyimpanan. Vakuola yang banyak dan besar memungkinkan parenkim menyimpan cadangan makanan, air, nutrisi, ion, hormon, zat ergastik, dan sisa metabolisme tumbuhan. Yang ketiga, pengangkut zat. Sel-sel parenkim juga ditemukan dalam jaringan pengangkut xilem dan floem, sehingga jaringan parenkim juga membantu pengangkutan air dan bahan makanan pada tumbuhan. Yang keempat, pertukaran gas. Jaringan parenkim mesofil, bunga karang yang berada di bawah daun memiliki ruang antar sel. Ruang tersebut cukup besar dan menjadi tempat pertukaran gas juga air yang sangat dibutuhkan dalam fotosintesis. Yang kelima, penyembuhan dan perbaikan. Sel parenkim memiliki sifat meristematik unik karena dapat membelah menjadi beberapa sel yang berbeda. Kemampuan tersebut membuat jaringan parenkim berfungsi menyembuhkan dan memperbaiki jaringan tumbuhan yang rusak atau cedera. Yang keenam, pelindungan jaringan. Parenkim juga berfungsi sebagai pelindungan bagi tumbuhan dari hewan herbivora. Misalnya, dengan membentuk daun yang kasar sehingga tanaman tidak dimakan oleh hewan. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Audina untuk penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya oleh Zamila Putrian. Kepada Zamila, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu struktur jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat
di hampir semua bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu terdiri dari sel-sel hidup yang berukuran besar dan tipis. Sel parenkim memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan jaringan lain seperti kolenkim dan sklerenkim. Dinding selnya tipis dan elastis, memungkinkan sel untuk mengalami perubahan bentuk dan fungsi dalam berbagai proses metabolisme. Yang kedua yaitu memiliki dinding sel tipis dan mengandung lignin. Dinding sel parenkim umumnya tipis, terutama dinding primer yang tersusun dari selulosa dan pektin. Namun beberapa jenis parenkim seperti parenkim kayu dapat mengalami penebalan dinding sekunder dengan kandungan lignin. Meskipun ini bukan ciri utama pada parenkim. Yang ketiga yaitu memiliki ruang antar sel yang banyak. Susunan sel parenkim longgar dengan banyak ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran gas untuk fotosintesis dan respirasi. Contohnya pada jaringan parenkim spons di daun yang memiliki banyak ruang udara untuk mendukung proses fotosintesis. Yang keempat yaitu dinding sel bersifat permeabel. Dinding sel parenkim memiliki Dinding sel parenkim memungkinkan difusi air, gas, dan zat terlarut karena tersusun dari selulosa yang bersifat permeabel. Sifat ini mendukung fungsi parenkim dalam transportasi dan penyimpanan zat. Yang kelima yaitu bersifat meristematik. Meskipun bukan jaringan meristem, beberapa sel parenkim dapat berkembang menjadi jaringan meristem, berfungsi dediferensiasi untuk membentuk regenerasi penyembuhan luka. Contohnya pada proses kambium dan kalus saat terjadi vakuola. Vakuola besar pada parenkim berperan dalam menyimpan air, cadangan makanan seperti amilum, gula, protein, dan lemak, pigmen, dan zat metabolisme sekunder. Fungsi ini sangat penting dalam metabolisme tumbuhan, terutama dalam penyimpanan energi dan zat-zat penting lainnya. Yang ketujuh yaitu tidak terdiferensiasi secara khusus. Parenkim termasuk jaringan sederhana dan tidak terdiferensiasi menjadi struktur khusus seperti xilem atau floem. Namun, tergantung lokasinya, parenkim dapat mengalami spesialisasi. Contoh spesialisasinya yaitu parenkim fotosintesis, parenkim penyimpanan di akar, batang, atau biji, parenkim aerasi. Next. Yang selanjutnya yaitu bentuk sel parenkim. Pada umumnya, isodiametris, tetapi ada bentuk lain, yaitu bentuk primatis memanjang atau silindris. Ditemukan pada parenkim palisade dalam mesofil daun dikotil. Berperan dalam fotosintesis karena mengandung banyak kloroplas. Yang kedua yaitu bercabang-cabang. Disebut juga parenkim bintang atau actinenkim. Ditemukan pada mesofil daun Channa sp dan Juncus sp. Bentuk ini memungkinkan efisiensi dalam pertukaran gas dan penyimpanan udara.
Yang ketiga yaitu parenkim dengan ruang antar sel yang besar, berfungsi untuk pertukaran gas dan penyimpanan udara. Contohnya yaitu parenkim spons yang terdapat pada jaringan mesofil daun. Yang keempat yaitu parenkim dengan bentuk tidak teratur dan banyak ruang antar sel. Contohnya adalah parenkim spons atau parenkim bunga karang yang terdapat pada jaringan mesofil daun. Struktur ini mendukung pertukaran gas dan penyimpanan air. Yang kelima yaitu parenkim dengan dinding yang berlekuk ke arah dalam, berfungsi sebagai penyokong tambahan dalam daun. Contohnya yaitu ditemukan pada daun Pinus mercusi, Oryza sativa, dan Bambusa sp. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zamila yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada Zamila yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri yang akan menyampaikannya, yaitu terkait bentuk-bentuk dari sel parenkim. Adapun macam-macam parenkim ini berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama parenkim asimilasi. Biasanya terdapat di tepi satu organ di dalamnya dan terdapat juga kloroplas dan berfungsi untuk fotosintesis. Misalnya pada daun dan batang yang berwarna hijau, buah, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari parenkim asimilasi ini yang pertama, banyak mengandung kloroplas, sehingga berperan dalam fotosintesis. Berbentuk memanjang atau pipih dan menghasilkan penyerapan cahaya. Dinding selnya tipis dan tersusun rapat. Untuk lokasinya pada daun itu pada mesofil palisade dan juga pada mesofil spons. Adapun fungsinya, melakukan asimilasi, yaitu proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Next. Selanjutnya yaitu parenkim penimbun. Ciri-ciri dari parenkim penimbun ini, yang pertama, memiliki vakuola besar untuk menyimpan cadangan makanan. Tidak banyak mengandung kloroplas, dapat berbentuk bulat, lonjong, dan juga tidak beraturan. Lokasinya pada akar itu terdapat di umbi, pada umbi kentang, umbi wortel, dan ubi. Akar penyimpanan sebagai akar penyimpanan cadangan makanan. Pada batang itu di sagu dan tebu, dan pada biji, pada endosperma, pada kelapa, jagung, dan kacang-kacangan. Adapun fungsinya yaitu untuk menyimpan cadangan makanan seperti pati, gula, lemak, protein yang akan digunakan saat dibutuhkan oleh tumbuhan. Next. Selanjutnya yaitu parenkim air. Ciri-ciri dari parenkim air ini, yang pertama, sel besar dengan dinding sel yang tipis, memiliki vakuola besar untuk menyimpan air. Selanjutnya, sering ditemukan pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau gurun. Pada lokasinya, pada batang dan daun itu seperti pada tanaman kaktus, lidah buaya. Adapun fungsinya yaitu untuk menyimpan air cadangan, terutama pada tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering, dan membantu tumbuhan bertahan di dalam kondisi kekeringan. Next. Selanjutnya yaitu parenkim pengangkut. Salah satu jaringan yang menyusun xilem dan floem, xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Dan juga floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, tersusun memanjang sejajar dengan jaringan xilem dan floem, dan tidak memiliki kloroplas. Lokasinya pada jaringan pembuluh, pada akar, batang, dan juga daun. Adapun fungsinya, membantu dalam transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis, dan menghubungkan jaringan xilem dan floem. Next.
Untuk selanjutnya yaitu parenkim penyimpan udara atau disebut juga dengan aerenkim. Eh, Fungsinya sebagai penyimpan udara pada ruang antar sel dan banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Ruang antar selnya besar, sel-sel penyusunnya itu bulat sebagai alat pengapung di air. Misalnya parenkim pada tangkai daun tumbuhan eceng gondok. Ciri-cirinya itu memiliki ruang antar sel yang besar berisi udara dan struktur jaringannya itu longgar dan juga ringan. Baiklah, itulah materi dari saya. Untuk penyampaian materi selanjutnya oleh Rahma Wulandari, kepada Rahma Wulandari disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu macam-macam parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu parenkim palisad. Parenkim palisad adalah jenis parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang dan tegak, serta mengandung banyak kloroplas. Jaringan ini umumnya terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang juga ditemukan pada biji. Next. Yang kedua, parenkim bintang atau actinenkim. Parenkim bintang memiliki sel-sel yang berbentuk seperti bintang dan saling berhubung di ujungnya. Jenis parenkim ini ditemukan pada tangkai bunga cana sp. Next, yang ketiga, parenkim lipatan. Parenkim lipatan memiliki dinding sel yang terlipat ke arah dalam dan mengandung banyak kloroplas. Jaringan ini ditemukan pada mesofil daun, pinus, sp, dan padi. Next. Yang keempat, parenkim bunga karang atau spons. Parenkim bunga karang atau parenkim spons memiliki sel-sel dengan bentuk yang tidak teratur dan ruang antar sel yang besar. Parenkim ini terdapat pada mesofil daun. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kami, yaitu dengan materi jaringan dasar atau jaringan dewasa 2. Itulah penyampaian materi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Kami tutup presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekurangan juga dalam penyampaian materi dari kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.